Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Falah Mejasem Barat, rahimakumullah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap pengurus takmir masjid, segenap para sepuh bini sepuh, mari mengawali majelis kita ini bersama-sama dengan bersyukur kepada Allah. Kita syukuri nikmat yang tiada bosan Allah kucurkan atas kita semua. Salah satu di antara nikmat-nikmat itu adalah hari ini, malam hari ini, bersama kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita manfaatkan waktu antara maghrib sampai isya untuk mujalasah, untuk tolabul ilmi, untuk tafakuh fiddin, untuk memakmurkan masjid di sekitar wilayah kita ini, termasuk untuk syiar agama kita. Mudah-mudahan hadir kita akan disertai dengan niat ikhlas karena Allah, sehingga Allah akan melipat gandakan pahalanya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ini pertemuan pertama saya, maka tidak ada salahnya saya mengenalkan diri. Saya ta'aruf, memperkenalkan diri. Nama saya tadi sudah disebut Untung. Arane gampang Pak Katon Jowone. Untung Supriyadi. Untung Supriyadi. Saya asli Ortega, asli orang Tegal. Saya berangkat ke sini bersama dengan istri boncengan, istri Indramayu, Poros Tegal Indramayu. Saya tadinya 31 tahun tinggal di rumah dinas Al-Irsyad di Jalan Garuda, karena memang keseharian saya ngajar. Pertama jadi guru di SMA Al-Irsyad, kemudian mutasi pindah ke SMP 93 sampai 2000 di SMA, 2000 sampai 2024 di SMP. Saya jadi kepala sekolah 22 tahun berturut-turut. 24 kemarin pensiun, Juli 24 pensiun. Karena pensiun sekarang saya tidak tinggal di rumah dinas lagi, sekarang tinggal di rumah sendiri, Jalan Cimanuk, Mintaragen. Dekat dari sini, nggak terlalu jauh. Alhamdulillah saya sudah berusia 60 tahun lebih. Kalau kemarin ketika masih ngurusi sekolahan, waktunya terlalu fokus untuk ngurus sekolahan, sehingga belum bisa silaturahim ke sana sini. Ini alhamdulillah sejak Juli kemarin sudah mulai tidak terlalu
terikat, ya sudah bukan tidak terlalu, sudah tidak terikat lagi dengan sekolahan. Akhirnya banyak waktu. Alhamdulillah di antara karunia Allah malam hari ini bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya, masyarakat di sini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua, silaturahim, ta'aruf, kan mudah-mudahan kita menjadi tambah bersaudara, tersambung silah, tersambung persaudaraan di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak lan Ibu ingkang minulya, saya sebelum pensiun itu mulai mikir, setelah pensiun mau ngapain ya? Nganggur rasanya ndak kepenak ya Pak. Nganggur rasanya tidak enak, biasa gedebak-gedebuk, biasa bolak-balik sana sini. Nganggur nggak enak. Akhirnya sebelum pensiun saya berpikir, alhamdulillah setelah pensiun bersama dengan beberapa teman mendirikan sekolah tinggi ilmu akhirat. Wah keren. Sekolah tinggi ilmu akhirat, nggak ada di mana-mana. Masa ada sekolah tinggi ilmu akhirat? Ya, karena ini memang bukan sekolah tinggi sebenarnya, majelis taklim. Kita sudah kula nuwun ke Dinas Pendidikan, kita sudah kula nuwun ke Kementerian Agama, alhamdulillah direstui, namanya Majelis Taklim Sekolah Tinggi Ilmu Akhirat, disingkat MT Setia. Apa itu Majelis Taklim Sekolah Tinggi Ilmu Akhirat? Bapak Ibu, kan saya pensiun 60 tahun. Kira-kira berapa tahun malih? Nabi kita 63. Nah kalau saya mau berapa ya? Bonusnya mau berapa nih? Lah akhirnya itu tadi, sudahlah, bagaimanapun ada batasnya. Bagaimanapun pasti kita akan berpulang ke haribaan Allah. Dan kehidupan akhirat haribaan Allah itu nanti, itulah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang teramat sangat panjang, khalidina fiha abada, kekal lama selama-lamanya. Sementara kehidupan pertama kula panjenengan dunia ini kan paling hanya 60 kepala 6 atau kepala 7. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika bahwa umur umatku itu baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara kepala 6 kepala 7. Saya ini sudah masuk kepala 6. Nanti tidak lama lagi, nanti 61, 62, 63, nanti masuk kalau nyampe masuk kepala 7, 70, 71 dan seterusnya. Paling banter itu. Ibu saya 76, bapak saya 37. Bapak saya 37. Nah, paling berapa tahun lagi belum tentu saya sampai kepala 7. Berarti saya harus siap-siap, mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Itulah kenapa kami membuat majelis taklim sekolah tinggi ilmu akhirat. Si bisane tetap diarani sekolah tinggi. Ya karena materi yang dipelajari materi paling tinggi, mentok gitu nanti. Masalah akhirat kan masalah paling tinggi, mentok. Apalagi ternyata yang ikut, yang jadi mahasiswa
Itu sepuh-sepuh 50 tahun ke atas. Makanya pantas dinamakan sekolah tinggi. Di antara maksudnya juga biar nanti yang ngaji, yang berangkat, yang ikut kajian, ikut kuliah, subuh bedi arani kuliah kah? Kuliah subuh? Mosok ngaji temenanan nggak boleh diarani kuliah. Nanti biar mereka semangat. Karena sudah sepuh, kebanyakan suami istri lagi yang ikut itu. Dan jauh-jauh loh Pak Bu. Ada yang dari Tenggarong. Daerah Pangkah mriku napa niku? Tonggara kok Tenggarong sih. Tonggara nggih. Tonggara, Jatinegara, Pangkah, Slawi, Kudaile. Banyak yang luar Tegal itu. Alhamdulillah pendaftaran dibuka sebulan, pesertanya sudah maksimal 90. Dibagi 3 kelas, kelas A, kelas B, kelas C. Nah yang dibahas itu ada nanti kuliahnya itu 1 semester 6 bulan. Nanti ada bahasan utama. Setiap 1 bulan 1 bahasan utama. 1 bahasan utama terdiri dari 4 sub. 4 sub bahasan, setiap pekan 1 kali. Nah 5 bahasan utama itu, yang pertama memahami makna dan hakikat kehidupan. Nanti ada subnya 4 selama 1 bulan sekali pertemuan 1 pekan. Nanti yang kedua kiat menggapai husnul khotimah. 4 sub pokok bahasan lagi dibahas 1 bulan. Nanti yang ketiga sekarang lagi tadi itu barusan kelas C sore tadi habis asar. Kalau kelas A Sabtu pagi jam 9 sampai jam 11. Kelas B Ahad pagi jam 9 sampai jam 11. Kelas C ini sore, Selasa sore jam 3:30 sampai 5:30. Nah ini baru masuk tema yang ketiga. Tema pokok bahasan ketiga itu berkawan dengan sakaratul maut. Berkawan dengan sakaratul maut. Nanti bulan keempat adalah tips memperberat timbangan amal kebajikan. Nanti ada 4 sub. Nah yang terakhir bulan kelima itu pokok bahasan utamanya adalah surga ataukah neraka, rumah masa depan kita. Itu ada 4 poin. Nah itu kita bicara masalah itu. 1 kali angkatan selama 6 pertemuan. Kampusnya di mana? Kampusnya di dekat rumah saya, di Jalan Brantas 3, Serayu. Itu nanti ada Cimanuk, Brantas 3, ada Brantas 2, Brantas 1, itu Brantas 3. Rumahnya Bu Rismurdiani yang sekarang kepala SMP Negeri 2. Suaminya Pak Edi. Pak Edi itu pejabat di kabupaten, pernah jadi kepala Dikpora, pernah jadi kepala BKD, terus terakhir itu asisten 3. Sudah pensiun. Nah itu sekarang rumahnya digunakan untuk kampus. Belajarnya ruangan ber-AC, pakai kursi, termasuk juga pakai LCD. Belajarnya rentang waktu 2 jam, jam 9 sampai jam 11. Jam 9 saya menyampaikan materi kurang lebih 1/4 sampai 1:30 menit. Nanti sisa waktu untuk dialog. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini sedikit saya belum menggunakan LCD karena masih pertemuan pertama, penjajakan dulu kalau berlanjut. Maka pertemuan pertama saya ingin menyampaikan salah satu cuplikan dari materi
setia. Apa itu? Tentang etape kehidupan manusia. Bapak dan Ibu, kan kita kenal ada lomba olahraga rally. Ada rally sepeda, ada rally sepeda motor, ada rally mobil roda 4. Rally mobil yang paling terkenal internasional itu rally Paris-Dakar. Nah, temireng mboten. Rally balapan mobil dari ibu kota Prancis, dari Paris ke ibu kota Senegal di Afrika, Dakar. Dari benua Eropa ke benua Afrika. Pada setiap rally mobil ataukah sepeda motor ataukah sepeda, pasti ada etape-etapenya, ada pos-posnya. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata kehidupan yang kita alami itu juga ada etape-etapenya. Ada pos-posnya. Sekarang ini kehidupan yang sedang kita lakoni sekarang ini, kita ini berada di etape yang ketiga. Kita ini kehidupan pertama, kehidupan duniawi, alam yang fana, yang tidak kekal. Sekarang ini kita berada di etape ketiga. Etape keduanya nopo? Etape keduanya alam rahim. Itu etape kedua. Nanti etape pertama itu alam arwah. Etape pertama kehidupan manusia itu yang pertama adalah alam arwah. Arwah itu jamak dari ruh. Ruh satu, arwah berarti 3 lebih banyak. Kita pertama, etape pertama kita alam arwah. Alam arwah sih di mana? Enggak tahu. Kita tidak tahu. Alam arwah itu termasuk alam ghaib. Seperti surga, seperti neraka, seperti lauhul mahfud, seperti arsy singgasana Allah. Itu kita enggak tahu seperti apa lauhul mahfud, seperti apa surga neraka. Kalaupun kita tahu sebatas apa yang diceritakan di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Di luar itu kita enggak tahu. Lauhul mahfud katanya tempat di mana tersimpan tulisan. Lauh itu tempat di mana ada tulisan, mahfud yang dijaga. Tulisan apa yang ada di lauhul mahfud? Semua yang terjadi pada makhluk Allah. Nih hari ini saya mulai ngisi taklim di sini ini, hadir di sini, sudah ada tulisannya di lauhul mahfud di sana. Nanti akan berlanjut apa tidak, sudah ada tulisannya di lauhul mahfud itu. Tadi saya orang Tegal bisa nikah sama orang Indramayu, wisana tulisannya di sana. Itulah yang terjadi. Semua kejadian yang terjadi pada makhluk itu sudah ada tulisannya di lauhul mahfud. Nah tulisannya kanggone opo? Hurufe nopo? Ditulis di kertas nopo-nopo? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu karena tidak ada penjelasan. Nah alam arwah juga begitu. Yang jelas bukan alam dunia. Alam arwah itu disitulah Allah kumpulkan ruh manusia sebelum jasadnya diciptakan.
Kalau sekarang ini kita punya jasad nih, punya fisik. Dulu ruh sudah diciptakan lebih dahulu, bahkan jauh sebelum jasad kita diciptakan. Anak-anak kita nih yang paling kecil, nanti kalau sudah dewasa menikah, punya anak, itu ruh anak cucu kita nanti sudah ada. Ruhnya sudah diciptakan. Nah, di sanalah di alam ruh, alam arwah itu dulu dikumpulkan seluruh ruh manusia. Terus Allah berkata kepada seluruh ruh manusia, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Ruh kita semua tuh, ruh kita semua, ruh seluruh manusia. Hatta yang kafir, yang beriman semuanya jawab. Qalu, mereka para ruh berkata, bala, iya ya Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Kata Allah kepada ruh semua tuh. Ruh semuanya menjawab, mengakui bala. Bala itu artinya enggih temenan ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami. Artinya nopo? Ketika kita masih berupa ruh, ketika seluruh manusia berupa ruh di alam arwah itu mengakui Allah sebagai Tuhan. Nah, kemudian setelah etape pertama itu barulah kemudian meningkat masuk etape kedua. Etape kedua itu, etape kehidupan kedua kita, etape kedua itu, itulah alam rahim. Di rahim, di dalam perut ibu kita kurang lebih 9 bulan 10 hari. Saat itulah diciptakan dari nutfah, sel telur laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan. Di dalam rahim itu jadilah nutfah. Sebelum itu, nutfah masuk ke dalam rahim, bertemu dengan ovum, jadilah alaqah, segumpal darah. Nanti segumpal darah itu proses 40 hari. Setelah pertemuan bapak dan ibu kita masuk ke dalam rahim, 40 hari setelah pertemuan, umumnya kalau subur 40 hari berubah jadi segumpal darah yang nempel di dinding rahim. 40 hari kedua, segumpal darah itu berubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu kemudian 40 hari berikutnya tumbuh tulang belulang. Yang kemudian nanti tulang belulang itu akan berkembang, kemudian juga tumbuh di atas tulang belulang itu jaringan kulit, jaringan daging, otot, kulit. Sampai kurang lebih setelah berusia 9 bulan 10 hari, siap untuk lahir keluar. Nah, di alam rahim itulah etape kedua. Ketika kita masih janin 4 bulan, ruh yang sudah lebih dulu diciptakan, ditiupkan, dimasukkan, disatukan dengan jasad kita yang masih berupa janin itu. Saat itulah dimulai kehidupan pertama. Belum sempurna karena masih di dalam rahim. Begitu lahir di dunia, mulailah kehidupan pertama yang sempurna. Bapak dan Ibu, kita ini mengalami 2 kematian dan juga 2 kehidupan. Kita ini mengalami 2 kali mati dan 2 kali hidup. Kematian pertama kita ketika kita ada di alam ruh itu, ketika kita di alam arwah, ketika jasad kita
belum diciptakan. Itu kematian yang pertama. Karena yang namanya kematian berpisahnya ruh dengan jasad. Nah, ruh sudah diciptakan, jasad belum, itu dinamakan kematian pertama. Begitu ruh ditiupkan dengan jasad, dimulailah kehidupan pertama. Tapi ketika masih beberapa bulan di alam rahim itu, kehidupan pertama belum sempurna. Sempurnanya begitu lahir oa menangis, itulah mulai kehidupan pertama yang sekarang ini sedang kita lakoni. Dan kehidupan yang pertama di dunia ini berarti etape, perjalanan etape yang ketiga. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setelah etape ketiga, kita akan memasuki etape keempat. Etape keempat itu dimulai dengan dipisahkannya ruh, kembali dipisah dengan jasad. Dipisahnya ruh dengan jasad alias kematian, dan kematian itu pasti akan diawali dengan sakaratul maut. Ruh dipisahkan. Begitu ruh dipisahkan dengan jasad kita, kita masuk etape keempat. Etape keempat itu adalah alam kubur atau alam barzakh. Etape keempat yang dimulai alam kubur atau alam barzakh itu kehidupan kedua. Kan kita ngalami dua kematian, dua kehidupan. Kematian pertama alam arwah, kehidupan pertama sekarang sedang kita lakoni. Kematian kedua ketika nanti kita meninggal. Kehidupan kedua itu setelah kita meninggal. Ulama mengatakan, Bapak Ibu, proses kematian, ditarik, dicabutnya ruh kita dari jasad badan kita, itu sekaligus proses kelahiran. Kelahiran untuk kehidupan yang kedua. Itu etape keempat alam barzakh, alam kubur. Alam barzakh, alam kubur, alam di mana? Wallahu a'lam, itu alam ghaib. Bukan itu lubang tanah di kuburan, itu masih alam dunia. Alam kubur bukan itu. Alam kubur alam lain. Si alam apa? Tadi termasuk hal ghaib yang kita tidak mengetahuinya. Katanya kalau sudah dimakamkan, kemudian para pelayat yang memakamkan keluar dari kuburan, meninggalkan kuburan, 7 langkah, malaikat Munkar Nakir datang akan ditanya. Ya nggak tahu, kuburannya kalau digali lagi ya masih kayak semula, kayak begitu. Itu alam dunia. Alam kuburnya bagaimana? Nggak tahu alam ghaib tadi itu. Dan alam kubur atau alam barzakh, namanya bisa alam kubur atau alam barzakh. Kalau alam kubur itu kuburan. Kalau alam barzakh sekat. Alam sekat tirai, alam pemisah. Pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Alam barzakh itu alam akhirat, tapi belum sesungguhnya. Masih miniatur. Sama kayak alam rahim. Alam rahim di istri kita tuh, ibu kita, dunia bukan? Dunia, tapi belum sempurna. Nanti baru setelah lahir baru dunia yang sempurna. Sama alam kubur atau alam barzakh itu termasuk kehidupan akhirat.
tapi belum sempurna. Hanya pemisah sekat antara alam dunia dengan alam akhirat. Kemudian nanti Bapak dan Ibu, setelah alam barzah, alam kubur ini, itu etape keempat, selanjutnya kita akan masuk etape kelima. Etape kelima itu hari kebangkitan. Seluruh manusia sudah meninggal semuanya. Hari kebangkitan, dibangkitkan dari kubur masing-masing, dibangkitkan dari alam kubur masing-masing. Etape kelima, hari kebangkitan, akan diawali dengan tiupan trompet yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Diawali dengan tiupan trompet yang kedua. Namun sebelum tiupan trompet yang kedua itu akan diawali lagi dengan tiupan trompet yang pertama. Tiupan trompet yang pertama itu menandai hancurnya alam semesta dengan segala isinya yang kita kenal dengan nama kiamat dunia. Kiamat besar. Dunia dengan segala isinya hancur. Nanti kalau sudah hancur, runtuhannya puing-puingnya kemana? Enggak tahu. Pertanyaan itu enggak perlu kita tanyakan karena tidak akan kita dapatkan jawabannya. Berapa jarak antara tiupan pertama yang menandai hancurnya alam semesta dengan tiupan yang kedua? Enggak tahu juga, ada riwayat 40. Tapi 40 itu hanya berhenti di kata-kata 40 itu. 40 jam, 40 hari, 40 pekan, 40 bulan, 40 tahun, wallahu a'lam. Antara kiamat dunia, tiupan trompet pertama dengan tiupan trompet kedua. Nanti trompetnya bunyinya bagaimana? Wallahu a'lam. Itu termasuk hal gaib tadi juga tuh. Bentuk trompetnya kayak ngapa? Wallahu a'lam juga. Jadi kebangkitan etape kelima akan diawali dengan tiupan trompet. Tiupan trompet pertama menandai hancurnya alam semesta dengan segala isinya. Nanti kita nggak tahu rentang waktu berapa lama akan kembali bunyi tiupan trompet kedua. Itulah awal hari kebangkitan alias dimulai etape kelima. Tiupan trompet yang kedua itu bangkit seluruh manusia. Dibangkitkan. Itulah yang namanya kiamat yang sesungguhnya. Beda, kiamat itu ada dua. Kiamat dunia, kiamat akhirat. Kiamat dunia itu hancurnya alam semesta dengan segala isinya. Yang tadinya tegak berdiri, pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbang. Bangunan-bangunan pencakar langit tumbang. Semua yang tegak, manusia yang berdiri dengan tegak, otot kawat balung besi tumbang semua. Sementara kiamat akhirat kebalikannya. Kiamat itu bahasa Arab dari kata qoma yaqumu, kiaman, berdiri. Nah, kiamat akhirat, kiamat yang artinya berdiri itu terjadinya di kiamat akhirat. Semua manusia yang tadinya telentang seperti tidur akan dibangkitkan, dibangunkan. Kan berarti sesuai nama
sesuai arti kiamat, berdiri. Maka kiamat yang sesungguhnya itulah kiamat akhirat. Kiamat akhirat itu yang menandai dimulainya kehidupan akhirat yang kita kenal dengan nama hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Manusia nanti akan dibangkitkan, berdiri, nanti akan kelihatan aneka macam kondisi. Saat dibangkitkan nanti akan kelihatan banyak kondisi manusia yang berbeda. Nanti ada orang laki-laki ketika dibangkitkan mlakune ngadege ora bisa jejeg, meyek. Bahasa Tegal enak ya, meyek. Kenapa? Siapa orang yang ketika dibangkitkan meyek, nggak bisa tegak berdiri? Itu lelaki yang beristri lebih dari satu, poligami, tetapi ora adil. Angger adil jejeg, adil sih. Ini gak adil, beristri lebih dari satu wani tapi ora adil. Itu nanti ketika dibangkitkan kelihatan orang bisa jejeg melakukannya, ngadege ora bisa jejeg, meyek. Nanti ada ngadeg tapi kepalanya kepala keledai, berdiri kepalanya kepala keledai. Sapa niku? Itu makmum sholat jamaah nih, sholat jamaah bagus nggih, tapi ora sabaran, senenge pengin dului imam. Imam durung ruku wis pan ruku tuli kan gitu. Hanya karena baca suratnya apal, imam belum gerakan masih sedakep, ke wis ucul tuli, siap-siap ruku. Dului imam kan berarti itu, walaupun belum ruku loh, sudah ngelepas tangan, imam be masih sedakep. Ini sudah ngelepas tangan. Dului gerakan. Makmum jamaah yang ora sabaran pengine barengi, apalagi dului imam. Itu nggak boleh tuh, larangan, ancamannya nggak ringan itu. Dia akan kelihatan hari pertama akhirat, hari kebangkitan wis katon. Nanti ada lagi yang kepalanya ngelengser, ngangkat kepala andep ora bisa, kepalane sirahe andep. Sinten niku? Wong sing kerjane ngemis jaluk, serba jaluk, padahal dia tidak memenuhi syarat untuk ngemis. Hati-hati. Ini di pasar pagi ada punya pakaian dinas. Pakaian dinas ngemis, Pak. Berangkat pakai motor, parkir motor, ganti ke kamar mandi, ganti pakaian ngemis. Pakaian dinas harian. Ya Allah. Ada yang pura-pura kakinya hilang putus padahal ada. Kan sering kita lihat di WA itu. Atau sengaja datang minta-minta padahal dia tak layak untuk minta karena badannya sehat, kuat, hanya karena malas misalnya. Itu nanti akan kena hukuman itu. Almas, kata Nabi, sabda Nabi itu, almas'alatu kaddun yakuddu bihar rajulu wajhah. Meminta itu beban berat yang akan memberatkan wajah si peminta itu nanti. Nah itu ketika dibangkitkan, ngangkat kepalanya saja berat. Itu etape kelima. Padahal akeh nemen lho Pak. Kita etape ketiga sekarang loh. Nanti ada 12 etape loh Pak. Artinya hidup kita ini etape ketiga.
masih ada 4, 5, 6 sampai surga atau neraka, itu masih perjalanan panjang. Nanti setelah kebangkitan itu masuk etape ke-6. Etape ke-6 itu padang mahsyar. Dibangkitkan, dibariskan, digiring. Memasuki lapangan yang luas sehingga ketulungan. Mahsyar, tempat berkumpul. Itu etape ke-6-nya. Apa yang terjadi di padang mahsyar? Di padang mahsyar itu nanti matahari akhirat dong. Bukan matahari dunia sudah hancur. Matahari akhirat akan didekatkan sedemikian rupa. Panas yang luar biasa. Saking panasnya gembrojos keringet. Tapi hebat, itulah akhirat. Zat cair keringet kan zat cair. Zat cair akhirat sifatnya beda dengan zat cair dunia. Kalau zat cair dunia, air dunia, keringet, air, sungai, permukaannya rata semua. Nggih banjir permukaannya rata. Sana lebih jero, sing ora rata nging sore, dhuwure tetep rata kabeh. Akhirat beda. Saking panas gembrojos keringet dan bisa gembrojos temenanan. Orang sampai kebanjiran keringet. Dan beda-beda. Ada banjirnya semata kaki, ada selutut, ada sepuser, ada sedada, ada yang tenggelam oleh keringetnya. Ada sing ora keringetan sama sekali. Kayak sekarang nih, cemeos, AC, enak, adem, ndak keringetan sama sekali. Ingat ada sabda Nabi, sab'atun tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 kelompok manusia yang nanti di padang mahsyar, hari yang panas, yang luar biasa, yang tidak ada aub-aub kecuali pemberian Allah, ada 7 kelompok manusia yang akan di bawah aub-aub itu. Tapi tema kita bukan itu, jadi saya tidak akan menjelaskan 7 siapa saja, nanti kepanjangan. Baru etape keberapa ini? Itu akan kayak begitu nanti tuh. Bapak Ibu, nanti setelah etape keberapa tadi itu? 6 ya. Ketujuhnya hisab atau syafaat dulu syafaat. Syafaat nopo sih? Syafaat karena di padang mahsyar suwe nemen. Lama. Manusia sudah nggak sabar, ibarat kayak di pengadilan panunggu sidang besuwene nemen. Sampai manusia pada datang ke para nabi, minta agar dimintakan pertolongan kepada Allah agar segera dilaksanakan hisab. Kayong onggrungan nemen, jaluk segera dilaksanakan hisab, padahal belum tentu lolos. Saking lama menunggu, datang kepada Nabi Ibrahim. Keprek-keprek Nabi Ibrahim, oh enggak, aku enggak sanggup, aku pernah bohong. Nabi Ibrahim pernah bohong, bener mboten? Kapan tuh bohong? Ketika bersama istrinya Sarah datang ke Mesir, pengen cari pengalaman hidup di Mesir. Ternyata yang penguasa Mesir itu rajanya Raja Mata Wadon, Tukmis.
Ora kenang ndeleng jidat alus, mata wadon. Asal ada perempuan cantik, ambil dia rebut. Nah, Saroh itu kan cantik. Maka begitu kapal merapat di pelabuhan, tentara jongos-jongos raja. Wis langsung, anak wong wadon ayu, laporan bos, anak barang baru bos. Dia kayak akhirnya disuruh diambil tuh. Akhirnya Nabi Ibrahim karena Saroh istrinya mau diambil ke istana raja, ditanya, "Kowe sapa ke wong wadon, kowe sapa?" Nabi Ibrahim bohong. Adik saya. Karena kalau ngomong istri saya, dibunuh Nabi Ibrahimnya. Lo mau diambil sih? Karena bilang adik, akhirnya nggak dibunuh. Wis paesi gawa maring istana. Dibawa ke istana, tapi kan Nabi kekasih Allah lagi, kan dapat julukan Khalilullah, kekasih Allah. Dong, ya Allah, lindungi istriku. Sarohnya kan juga istri yang solihah. Ya Allah, lindungi aku. Doanya dikabul. Kue raja, barang wis mlebu kamar sarohnya, rajane mau berhasrat, setiap kali tangannya terjulur, belum kena Saroh, belum kena ibu Saroh tuh, ngejejer kaku, tarik lagi bisa, di selonong napan ngepek kaku lagi, selalu begitu. Akhirnya putus asa, ini bukan wanita biasa ini. Akhirnya dikembalikan ke Nabi Ibrahim. Orang sidak, karena kayak gitu nggak bisa selalu, wis nggak bisa jamah blas. Akhirnya kan cinta tak kesampaian, ada rasa suka, akhirnya dikembalikan, dikasih hadiah pirang-pirang. Salah satu hadiahnya adalah Ibu Hajar untuk melayani, ngerewangi kehidupan sehari-harinya Saroh itu. Balik lagi ke Palestina akhirnya Nabi Ibrahim sama Saroh sama Ibu Hajar itu, yang nanti akhirnya nikah sama Ibu Hajar itu. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Itu syafaat. Nanti etapa berikutnya hisab. Etapa berikutnya pengambilan buku rapor. Masih kurang puas, etapa berikutnya mizan. Nanti etapa berikutnya lagi telaga Kautsar. Nanti etapa berikutnya lagi sirot, jembatan. Nanti baru vonis surga ataukah neraka. Jadi Bapak Ibu, perjalanan kita masih panjang. Ini masih etapa ketiga. Setelah etapa ketiga panjang. Nah, etapa keempat dan seterusnya, surga atau neraka, ditentukan sekarang etapa ketiga ini. Kehidupan kita yang sekarang ini, kelulusan kita, kesuksesan kita dari kehidupan ketiga ini penentu kelulusan kesuksesan etapa selanjutnya, bahkan sampai surga ataukah neraka. Maka kita harus husnul khotimah. Untuk bisa husnul khotimah berarti kita harus meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita, ibadah kita, amal soleh kita untuk Allah, untuk bekal nanti. Tidak bisa, tidak harus, kalau pingin sukses di etapa-etapa selanjutnya. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia itu mata'ul hurur, kenikmatan yang menipu. Bapak Ibu, sudah waktunya, sudah lewat. Masih banyak yang ingin kita bicarakan, tapi kita dibatasi waktu. Mudah-mudahan yang secuil ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.